mahasiswa. Hari ini kita memulai perkuliahan kita lagi, pertemuan kita yang ke-7, tepatnya di hari Selasa tanggal 2 Juni 2020. Kita masuk perkuliahan statistika. Jadi adik-adik mahasiswa semoga dalam keadaan sehat. Dengan situasi saat ini, semua kegiatan lebih banyak kita lakukan di rumah. Jadi untuk hari ini menindaklanjuti pertemuan kita yang sebelumnya, sudah saya buatkan kemarin bagaimana cara kita mengolah data, bagaimana kita menguji data, baik uji normalitas maupun uji homogenitas. Jadi untuk kali ini saya langsung buatkan video pembelajarannya dengan maksud agar adik-adik mahasiswa lebih mudah lagi dalam menguasai materinya. Jadi memang dari tugas yang sudah saya berikan, dari hasil yang sudah saya periksa, masih banyak kesalahan, masih banyak kurang tepat dalam mengolah datanya. Jadi untuk hari ini kita lakukan kembali uji normalitas maupun uji homogenitas. Baik, apa-apa saja yang perlu kita persiapkan. Langkah pertama adalah kalian siapkan data mentah, apa saja data-data yang akan kalian olah. Jadi di sini saya sudah siapkan ada data pretest maupun data post-test di kelas kontrol. Di halaman kedua juga sudah saya siapkan data pretest dan post-test kelas eksperimen. Jadi ini supaya lebih banyak datanya, ini sengaja saya ambil data nilai ataupun hasil belajar siswa-siswa di sekolah. Jadi di sini ada 34 nama siswa. Jadi kalau misalnya di statistika nama siswa ini kita sederhanakan dengan jumlah data. Jadi ada 34 jumlah data 1 sampai 34. Kolomnya juga saya sudah buatkan untuk kelas kontrol. Jadi ini kita mau membandingkan bagaimana hasil belajar kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Di kolom pertama ada nomor, berikutnya nama siswa, pretest, subnya ada X1, X1 kuadrat, kolom berikutnya ada post-test, subnya ada X2, ada X2 kuadrat, dan berikutnya ada selisih. Baik, jadi data-data ini alangkah baiknya mahasiswa mengolahnya dalam Microsoft Excel. Saya rasa banyak mahasiswa sudah menguasai program Microsoft Excel. Jadi coba saya sederhanakan bagaimana cara pengolahan data ini dengan Excel. Jadi dengan menggunakan Excel kita lebih gampang, lebih cepat dan efisien dalam mengolah data. Contoh, untuk mendapatkan nilai kuadrat dari nilai pretest, kita tinggal mengcopy data ini semua, kita pastekan ke Microsoft Excel. Jadi adik-adik mahasiswa sebelumnya juga sudah membukakan lembar baru, sheet baru Microsoft Excel. Jadi contoh, ini ada 34 data. Ini kalau mau mengurutkan nomor, kita tinggal drag ataupun kita drag nomor 1, nomor 2, baru kita lanjutkan sampai dapat angka 34, baru kita pastikan nilai yang tadi. Kita pastikan dapatlah angka 36 sampai 40. Untuk mendapatkan nilai kuadratnya tadi, kita cukup menggunakan rumus atau formula sama dengan pilih bilangan yang mau kita kuadratkan dengan cara klik kolomnya. Ini ketepatan dia berada di kolom B1, artinya kalau dibilang B1 dia berada pada kolom B baris ke-1. Selanjutnya kita pakai rumus formula atap, lalu kita pangkatkan 2. Kita enter, dapatlah kuadrat dari 36 itu adalah 1266. Ini tidak perlu lagi
32 tidak perlu lagi kita gunakan lagi, sama dengan ini ada nilai selisih. Nilai selisih ini kita dapatkan dari pengurangan nilai post-test maupun maksud saya nilai post-test dengan nilai pretest. Jadi contoh 56 dengan 36, kalau kita kurangkan 56 kurang 36 dapat angka 20 dan seterusnya. Dengan Excel ini juga lebih gampang, kita gunakan tanda sama dengan, formula sama dengan, kita pilih bilangan yang mau kita akuratkan di post-test 56 kurang 36, enter, dapat angka 20. Sama seperti yang tadi, kita cukup drag ke bawah, dapat angka selisih dari semua bilangan tadi. Ini mungkin tidak kita gunakan. Jadi saya rasa adik-adik mahasiswa juga harus bisa menguasai Microsoft Excel. Ini mungkin basic dari Excel yang harus kalian paham. Itu mungkin untuk data di pretest dan post-test class control. Jadi nanti untuk berikutnya di sini juga ada data pretest dan post-test class eksperimen. Saya rasa adik-adik mahasiswa bisa nanti mencoba sendiri. Nanti saya kirim filenya, adik-adik mahasiswa coba gunakan sendiri dengan menggunakan Microsoft Excel. Apakah nilai-nilai ini semua nanti sama persis dengan nilai-nilai yang kalian dapatkan jika menggunakan Excel. Baik, kita masuk ke tahap berikutnya. Setelah menyiapkan data mentahnya, adik-adik mahasiswa juga harus menyiapkan yang namanya tabel Z ataupun yang sering disebut distribusi nilai Z. Jadi distribusi nilai Z itu seperti ini tampilannya. Saya juga kemarin sudah siapkan ataupun bagikan untuk adik-adik mahasiswa. Di sini ada tabel Z, format tabel Z yang disajikan berikut adalah gambar, silakan buka. Di sini ada 0,00 dan seterusnya. Di sini ada 0,0 dan seterusnya. Ini untuk barisnya, ini untuk kolomnya. Jadi nanti saya ajari bagaimana cara membaca tabel Z ini. Baik, kita lanjutkan. Setelah adik-adik tadi mendapatkan data mentahnya, apa langkah berikutnya? Perhatikan. Jadi data mentah tadi semua kita pindahkan ke kolom seperti ini untuk menguji apakah data itu normal atau tidak. Kita perlu kolom tambahan. Di sini ada nomor X1, F1, F kumulatif, ZI, FZI, SZI, dan nilai mutlak dari FZI dikurang SZI. Jadi apa itu X1-nya? X1 ini adalah data yang sudah dikelompokkan dari nilai-nilai siswa tadi. Contoh misalnya saya perlihatkan di sini tadi nilainya ada nilai, ini mungkin untuk data pretest class control. Data pretest class control. Di sini ada nilai 12, 16, 24, 32. Jadi sebelumnya adik-adik mahasiswa juga harus mengelompokkan berapa saja nilai-nilai dari pretest class control. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini itu maksimalnya 60, ada 60. Ya, ini 60 dan paling rendah itu ada di nilai 12. Ada 12. Ya, betul. Jadi nanti langkah berikutnya adalah adik-adik mahasiswa membuatkan tabel seperti ini. Buat sebarannya ada angka 12 sampai seterusnya, 12 sampai 60, ada 12, 16, 24, 32 dan seterusnya. Jadi adik-adik mahasiswa nanti kalau misalnya ada data mentah berikutnya, ini saya sudah kelompokkan. Contoh misalnya 12 itu mungkin ada diperoleh sebanyak 1 orang. 12 itu 1 orang. Jadi nanti adik-adik mahasiswa mensortirnya. 16 juga ada 1 orang.
nilai 16 ini. Untuk nilai 24 juga seperti itu. Di sini ada 5 orang. Coba kita cek betulkah nilai 24 ada 5 orang. 24. Jadi memang kalau namanya statistik kita harus teliti, betul-betul teliti, karena ini angka salah satu saja itu bisa salah semuanya. 24. Satu, coba kita bolkan. 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang mendapatkan nilai 24. Jadi nanti adik-adik bisa memeriksa sendiri untuk nilai-nilai berikutnya. Nilai 32 ada 8 orang, 36 4 orang, dan seterusnya. 60 ada 1 orang. 60 ada 1 orang tadi, ini mungkin 60, nilai 60 ya. Baik. Terus untuk kolom berikutnya ada F kumulatif. Apa itu F kumulatif? Kalau tadi sebelah kiri ada F1 atau I, mungkin FI itu adalah jumlah data untuk satu jenis data. Artinya berapa banyak nilai 12 yang memperolehnya di kelas itu. Itu untuk FI. Sementara untuk F kumulatif itu adalah FI plus FI tambah 1. Artinya F kumulatif itu adalah F-nya sendiri ditambah dengan F yang sebelumnya. Contoh misalnya seperti ini. FI untuk nilai 12 itu 1. Karena memang nilai sebelumnya tidak ada, jadi F kumulatifnya juga 1. Untuk F kumulatif dengan nilai 16, 2. Kenapa 2? Karena FI-nya 1 ditambah FI yang sebelumnya, berarti 1 tambah 1. Paham ya? 1 ditambah 1. Berikutnya, untuk F kumulatif dengan nilai 24. Kenapa 7? Karena FI-nya itu 5, FI yang sebelumnya untuk nilai 16 1 orang, untuk nilai 12 1 orang. Jadi cukup untuk mencari F kumulatif, kita totalkan nilainya jumlah data dengan jumlah data yang sebelumnya. 5 tambah 1 tambah 1. Sama halnya, begitu juga selanjutnya untuk nilai 32, 8 tambah 5 tambah 1 tambah 1. Saya rasa paham ya. Jadi kalau misalnya kita tambahkan 8 tambah 5 tambah 1 tambah 1, 13 tambah 1 tambah 1, ada 15 F kumulatifnya. Itu mungkin sampai selanjutnya, coba kita lihat akhirnya 34. Nah, jadi kalau misalnya jumlah datanya 34, itu mau tidak mau di F kumulatif terakhir jumlah F kumnya juga harus sama dengan jumlah datanya, karena kita sudah totalkan dari FI nya sendiri dengan FI yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita totalkan ini sampai ke atas, dapatlah angka 34. Coba kita totalkan. 1 tambah 2, 3 tambah 0, tambah 6 9, tambah 6 15, tambah 4 19, tambah 8 27, tambah 5 32, tambah 1 tambah 1, dapatlah F-nya 34. Baik. Sekarang bagaimana untuk mencari nilai ZI? ZI di sini juga sudah saya buat perhitungannya. Dengan rumus ZI itu adalah XI, artinya nilainya sendiri dikurang dengan X bar. X bar itu apa? X rata-rata. Nilai rata-rata yang tadi sudah kita dapatkan dengan menggunakan rumus average 36,71. Nah ini 36,71. Jadi untuk mendapatkan nilai ZI cukup menggunakan rumus XI kurang X bar per S. Apa itu S? S itu 11, misalnya di sini 11,20. Apa itu S? Coba kita lihat di sini. S 11,20. Di sini sudah ada saya buatkan S-nya 11,20.
itu S. S itu adalah simpangan baku. Jadi simpangan baku tadi sebelumnya juga sudah kita carikan. Di sini ada. Untuk mencari simpangan baku itu rumusnya S sama dengan akar dari N. N itu apa tadi? Jumlah data. Sigma XI kuadrat. Kalau dibilang sigma itu berarti jumlah total. Jadi jumlah total itu yang mana? Yang ini tadi. Jumlah, saya ulangi, nilai siswa yang sudah kita kuadratkan baru kita jumlahkan, kita totalkan. Jadi tadi totalnya adalah 49.952 sama dengan data yang sudah kita dapatkan dari Excel, 49.952. Baru kita kurangkan dengan sigma XI-nya. Jadi hati-hati penggunaannya ini. Kalau yang ini tadi kita kuadratkan dulu baru kita jumlahkan. Kalau yang ini kita jumlahkan dulu baru kita kuadratkan. Jadi kalau dibilang sigma XI dikuadratkan beda dengan sigma XI kuadrat. Jadi kalau dibilang sigma XI kuadrat berarti kita kuadratkan baru kita jumlahkan. Sementara kalau dibilang sigma XI dikuadratkan, kita jumlahkan dulu baru kita kuadratkan. Jadi kalau dibilang sigma XI kuadrat yang ini, sigma XI. Nah ini, yang 1248. Artinya nilai XI kita totalkan dulu, dapatlah angka 1248 baru kita kuadratkan. Baik, lagi-lagi silakan kalaupun menggunakan kalkulator silakan, tapi alangkah baiknya kalian gunakan Microsoft Excel untuk mencari nilai-nilai ini semua. Dalam perkalian gunakan formula bintang. Kalau untuk kuadrat gunakan formula atap. Per N kali N kurang 1. Jumlah data itu adalah N, berarti N-nya bernilai 34. Berarti 34 dikali 34 kurang 1. Jadi nanti 1122 ini adalah hasil dari 34 dikali 33. Itulah cara untuk mencari simpangan baku. S-nya kita akarkan, dapatlah S-nya nanti simpangan bakunya 11,20 atau 11,20.479. Itu untuk S. Sementara ada lagi namanya varians. Varians itu adalah kuadrat dari simpangan baku. Artinya kita cukup mengkuadratkan simpangan bakunya, dapatlah namanya varians. Nilainya di sini 125,5472. Baik, kita balik untuk mendapatkan Z-nya tadi. S-nya tadi sudah kita dapat, S-nya nilainya 11,20, yang di sini tadi 11,20. Untuk mendapatkan nilai Z, saya sudah jelaskan tadi bagaimana rumusnya. XI dikurang X bar per S. XI itu adalah nilainya sendiri, X bar-nya rata-rata 36,71, yang tadi di sini juga sudah kita dapatkan 36,71 per S simpangan baku tadi 11,2. Jadi nilai Z ini juga bisa kalian gunakan menggunakan rumus ataupun menggunakan Excel. Jadi kalau nanti di Excel misalnya gini, saya buat contohnya, ada angka misalnya di sini 12, baru ada angka rata-rata tadi 36,71, ada angka 11,20. Untuk mendapatkan nilai ZI ini, jadi hati-hati, kita buat sama dengan, karena di rumus di sini itu kita kurangkan dulu baru kita bagikan, berarti nanti kita pakai dulu buka kurung. Artinya buka kurung itu yang duluan kita selesaikan, berarti XI dikurang X berarti 12 dikurang 36,71, kita tutup, baru kita per dengan S-nya. Bentar, ini 11,20.
Coba mungkin hasilnya belum nampak, kita gunakan number aja dengan nilai 2 desimal. Nah, tidak muncul. 12 dikurang 36,1 dibagi dengan 11,20. Baik, kita lanjutkan. Ini kenapa tidak bisa, karena ada operasi ataupun tanda bilangan yang berbeda di sini. Jadi kalau di sini kita gunakan tanda titik 12.00, di sini ada 36,71, di sini ada 11,20. Jadi tidak boleh kita mengerjakan ataupun mengoperasikan ke dalam operasi bilangan yang bilangannya berbeda. Jadi ini coba kita samakan dulu apakah dalam bentuk koma semua. Coba kita format sel. Oh baik, di sini jadi komanya di sini untuk tanda titik bukan tanda koma. Jadi beda. Kalau di operasi program itu kalau koma itu titik, maka kita terbalik. Kalau titik itu berarti koma. Oke. Jadi di sini mungkin alangkah baiknya kita ganti aja. Mana kita ganti ya? Ini aja mungkin kita ganti. Coba sama dengan kurung. Ini kurang cukup bagi dengan berarti tidak diperbolehkan menggunakan tanda koma. Berarti ini kita ganti aja dengan tanda titik, 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 enter. Nah ini dia min 2,21. Jadi nilai Z nya sudah kita dapat, nilainya itu adalah min 2,21. jadi sama seperti yang tadi, coba kita pastekan aja ini, kita copy 16 seterusnya. Lagi-lagi ini kemudahan yang kita dapatkan jika kita menggunakan Excel. Kita copy, kita bawa ke Excel. Kita bawa ke Excel. Baru di sini juga nilai rata-ratanya mungkin sama, kita drag. Nilai 11,2 nya tadi adalah nilai simpangan baku juga sama, dan drag. Jadi rumusnya cukup menggunakan itu tadi, nilainya dikurang dengan rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Coba kita drag aja ke bawah, mungkin udah bisa. Apakah sudah sama? Baik, kita lihat, kita periksa nilainya. Min 2,21, min 1,85, min 1,13, min 0,42, min 0,06, dan seterusnya 2,8. Baik, itu untuk mendapatkan nilai ZI. Bagaimana sekarang untuk mendapatkan nilai FZI? Nilai FZI itu kita dapatkan dengan menggunakan atau dengan mengacu tabel Z yang tadi. Coba saya bukakan tabel Z. Baik, kita lanjut. Untuk mendapatkan nilai FZI-nya tadi, seperti saya bilang sebelumnya, itu kita menggunakan atau mengacu pada tabel Z, distribusi nilai Z untuk angka ini semua. Jadi ini bukan menggunakan rumus, adik-adik mahasiswa. Ini cukup melihat seperti yang sudah saya sebelumnya tadi bilang, bagaimana cara membacanya. Perhatikan. Ini saya buka dulu. Baik, kita gunakan yang ini mungkin lebih lengkap. Ada tabel Z distribusi normal, ini nanti juga adik-adik mahasiswa bisa cari di googling aja di ini internet. Jadi oke, mungkin saya perkecil. Untuk yang pertama, nilainya tadi di sini ada min 2,21. Jadi kita tinggal
cari mana bilangan min 2,2. Jadi di sini nanti angka pertama tinggal kita lihat kolomnya. Di sini untuk dua angka pertama di kolom. Terus untuk satu angka terakhir itu kita lihat di barisnya. Contoh min 2,21. Di sini di kolom kita lihat min 2,21. Min 2,21 ini. Jadi di sini kita gunakan, cukup kita lihat dua angka pertamanya min 2,2. Untuk nilai desimal terakhirnya 1, min 2,1. Min 2,21 itu berarti min 2,2 tambah 0,01, berarti untuk min 2,21 nya kita lihat di baris ada 0,01. Jadi adik-adik tarik dia ke kanan sejajar dengan min 2,2 nya sampai dapat sejajar dengan kolom 0,01. Paham ya? Di sini ada 0,01, jadi adik-adik mungkin sudah bisa mengacu dari atas. Perhatikan, tarik ke min 2,2 atau sebaliknya tadi. Tarik ke kanan dulu, baru perhatikan di atas. Ya, dapatlah angka yang tadi ini 0,0136. 0,0136. Begitu seterusnya. Untuk contoh berikutnya min 1,85. Dua angka pertama min 1,8. Min 1,8. Terus desimal terakhir kita lihat barisnya 85, berarti min 1,8 tambah 0,05, berarti yang di sini. Berarti kita tarik ke kanan sampai dapat kolom di 0,05. Ini dia. Kolomnya di 0,05, barisnya di min 1,8. Berarti dapatlah angka FZI-nya itu adalah 0,0322. 0,0322 ini ya. Betul ya? Jadi demikian seterusnya untuk mendapatkan nilai FZI. Ini kita tutup dulu. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mendapatkan nilai SZI? SZI. Baik, untuk mendapatkan nilai SZI itu rumusnya adalah FI atau F dirinya dibagi dengan F total. FI dibagi dengan F total. Artinya kalau misalnya kita mau mendapatkan SZI untuk yang ini 0,03, berarti kita membagikan 1 dibagi 34. 1 dibagi jumlah total, 1 dibagi 34. Jadi kalau misalnya ini saya copy aja ke Excel, lagi-lagi ke Excel. Saya ulangi, bukan FI, F kumulatif. F kumulatif dibagi F total. Contoh misalnya nih, 1 dibagi 34, 2 dibagi 34, dan seterusnya. Jadi contoh misalnya ini saya copy ke Excel. Di sini kita buat 34 saja karena semuanya sama, 34. Lalu kita gunakan rumus formula sama dengan 1 bilangan tadi, kita pilih kolomnya dibagi dengan 34. Gitu ya. Jadi cukup pilih bilangan, pembilangnya, bikin rumusnya per atau garis miring, terus pilih pembaginya. Ya, penyebutnya 34, baru kita enter. Dapatlah angka 0,029, lagi-lagi ini bulatan karena di sini ada 0,03, adik-adik di sini 0,03. Di sini yang kita dapatkan 0,029412, sementara yang kita dapatkan di Word itu sudah data akhirnya, artinya sudah kita buat pembulatan 2 desimal.
Jadi 0,029412 itu kita lakukan pembulatan sedemikian sampai 2 desimal belakang koma, dapatlah angka 0,03. Jadi caranya adalah sama kayak tadi, kita gunakan format cell, kita pilih 2 desimal, number cukup 2 desimal, kita oke kan. Ini sudah 2 desimal ketepatannya. Ini bisa kita gunakan apakah mau 4 desimal dan seterusnya. Kalau misalnya kita lanjutkan ini mau ke 6 desimal, akhirnya ini tadi 0,09412. Tapi karena kita mau menyederhanakannya, lebih tampilnya lebih sederhana, kita gunakan 2 desimal aja. Cukup 0,03, kita oke kan? 0,03. Kita drag sama kayak tadi, kita drag ke bawah sama dapatnya juga 0,03, 0,06, 0,21 dan seterusnya ya. Itu untuk mendapatkan nilai SZI. Sekarang bagaimana untuk mendapatkan nilai FZI dikurang SZI? Ini cukup kita kurangkan aja, FZI dikurang SZI, FZI dikurang SZI. Coba ini kita copy lagi, kita pastekan ke sini. Baik, jadi karena ini ada tanda nilai mutlak, ini artinya nilai mutlak ya mahasiswa. Ini ada garis lurus gitu kanan kiri, artinya setiap nilai itu bilangannya harus dimutlakan atau dipositifkan. Baik, rumusnya sama seperti yang tadi. Untuk pengurangan, kita kurangkan bebas mana mau kurang mana, tapi mungkin kita nyebut rumus yang ini FZI kurang SZI, berarti FZI nya tadi 0,0136 dikurang 0,03 SZI. Kita enter. Kenapa bisa seperti itu? Karena lagi-lagi ini bukan tanda titik, harus kita samakan semua tanda titik. Baik, kalau sudah sama mungkin sudah kita dapatkan hasil pengurangannya. Contoh misalnya di sini 0,02. Lagi-lagi ini pembulatan karena sudah dari awal kita lakukan pembulatan 2 desimal, tapi untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat itu alangkah baiknya lebih banyak desimalnya. Jadi kalau di sini kita menyesuaikan dengan bilangan yang di sini ada 4 desimal di belakang koma. Jadi lagi-lagi kita klik kanan, format cell, kita pilih 4 desimal, kita oke kan? Jadi bilangannya sama 0,0158, di sini juga 0,0158, hanya saja kenapa tidak ada tanda atau kenapa ada tanda negatifnya? Karena di sini tadi sudah sepakat kalau artinya bilangan mutlak itu tidak ada bilangan negatif, artinya nanti adik-adik mahasiswa tinggal menghapus desimalnya saja. Atau mungkin kalian kopikan, kalian pastikan di sini, baru kalian ganti. Itu aja mungkin. Selanjutnya di drag sampai ke bawah, dapatlah angka-angka itu semua dari 0,0158, 0,022266 dan seterusnya. Baik, kita 2 langkah terakhir. Bagaimana cara untuk mendapatkan L hitung? Jadi yang namanya L hitung ini adalah nilai yang mau kita bandingkan dengan L tabel. Artinya apakah nanti hasilnya lebih besar atau lebih kecil? Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk menentukan mana yang menjadi, jadi sebenarnya ini bisa kita buat sebagai nilai L gitu. Nilai L untuk L hitung. Hanya saja kita mau membandingkan L tabel dengan L hitung. Permasalahannya yang mana L hitung yang mau kita pilih di antara yang ini. Jadi karena ini tadi seharusnya sudah tanpa koma atau tanpa, saya lanjutkan. Jadi karena ini seharusnya tidak menggunakan tanda minus, coba kita lakukan
penghapusan di Excel-nya mungkin bisa. Caranya saya mungkin tidak bisa, jadi caranya mungkin kita ketik ulang mungkin ya, atau ini mungkin karena ini sudah fix nilainya, ini aja kita copy paste, kita copy karena nilainya sama, kita paste. Jadi ini coba kita hapus, jangan ada nilai yang double. Jadi ini tampilan yang seharusnya untuk nilai mutlak dari FCTI kurang SCTI. Jadi ini coba sebelumnya jangan saya bold sama semua nih. Jadi yang mana yang kita jadikan menjadi L hitung? L hitung adalah nilai L yang terbesar di antara ini semua. Jadi kalau adik-adik mahasiswa tahu yang mana yang terbesar, saya rasa tidak mungkin tidak tahu mencari yang terbesar adik-adik. Ya pasti dapat nilai 0,122. Coba kita buat. Jadi inilah yang menjadi nilai nilai L hitung untuk data ini. Nilai L hitungnya adalah 0,1212. Sekarang untuk tahap akhir, membandingkan nilai L hitung dengan L tabel. Bagaimana kita untuk mendapatkan nilai L tabel? Lagi-lagi kita harus mengacu dengan mendapatkan L tabel. Adik-adik mahasiswa juga harus menyiapkan, tadi sebelumnya memang mohon maaf, adik-adik juga harus mempersiapkan ini semua, nilai mentah atau data yang mau diolah, distribusi nilai Z atau tabel Z, dan nilai kritis L untuk uji delivers. Ini sudah saya bagikan, saya sudah cari tadi di Google ada, kalian tinggal mengetik ini, kata kuncinya ini, nilai kritis L untuk uji delivers. Jadi nanti tabel-tabelnya di sini semua dibikin. Jadi contoh misalnya ini untuk banyaknya sampel, apakah sampel kita ada 4, 5, 6 dan seterusnya sampai ada yang lebih dari 30. Kalau lebih dari 30 sudah menggunakan rumus. Kalau untuk dari 4 sampai dengan 30 nilai L tabelnya sudah ditentukan sendiri. Jadi ini apa tarafnya tanya? 0,01, 0,05, 0,1 dan seterusnya. Ini semacam nilai keakuratannya. Jadi untuk data yang kita ambil, karena kita pakai uji dua pihak, kita pakai taraf nyatanya 0,05. Baik, jadi ini nanti coba saya minimize dulu. Kita tadi sudah sepakat kalau misalnya L hitungnya adalah 0,1212. Ingat, jika di sini juga tadi sudah ada saya buat. Jika L hitung lebih kecil dari L tabel, artinya jika nanti 0,122 itu lebih kecil dari L tabelnya, berarti dia normal. Sekarang di sini sebenarnya sudah dapat kita L tabelnya 0,1520. Pertanyaannya adalah dari mana kita dapatkan 0,1520 ini? Itu kita dapatkan dari yang tadi, yang nilai kritis. Nah ini, nilai kritis L untuk uji delivers. Jadi kalau tadi kita sudah sama-sama tahu jumlah data kita adalah 34. Betul ya? Jumlah data kita adalah 34 orang. Artinya untuk mendapatkan L tabel itu kita gunakan yang lebih besar dari 30. Artinya kalau taraf nyata yang kita pilih adalah 0,05, berarti rumus yang kita pakai adalah 0,886 per akar N.
Berarti kita harus cari dulu berapa akar dari N. N-nya 34. Untuk mencari akar dari 34, berarti kita gunakan rumus sama dengan SQRT. SQRT itu adalah akar dari 34. Kita enter. Ini akar dari 34. Sementara untuk 0,0886 yang kita tulis sendiri aja, 0,886. Sementara untuk hasilnya langsung kita gunakan rumus sama dengan 0,886 dibagi dengan akar 34 tadi ini. Bentar. Dapatlah hasilnya 0,15198. Karena yang mau kita bandingkan adalah 4 desimal, juga ini kita harus paksakan dia ke 4 desimal. Number kita pakai 4 desimal. Oke, baik. Jadi mungkin ini ada perbedaan sedikit. Kalau di sini tadi kita dapatkan 0,1520. Coba ya, apakah memang di sini ada pembulatan? Karena sudah kita buat tadi ke 4 desimal. Seharusnya itu memang, oh iya betul. Kalaupun kita lakukan pembulatan itu seharusnya dia 0,1519. Oke. Baik. Mau dia tadi 0,1519 ataupun 0,1520, mau dia tadi 0,1519 ataupun 0,1520, tetap dia di atas dari 0,1212. Artinya apa? Kesepakatannya adalah jika L hitung lebih kecil dari L tabel. L hitungnya 0,1212, sementara L tabelnya adalah 0,1520 ataupun 0,1519, maka data itu berdistribusi normal. Artinya data pretest untuk kelas kontrol itu normal. Jadi ini adalah tahap pertama yang adik-adik harus tahu dalam menguji suatu hipotesis. Jadi nanti kalau adik-adik sudah ada di semester 8, nanti kelanjutan statistika ini ada pelajaran yang namanya mata kuliah yang namanya rancangan percobaan. Juga nanti di sini dibahas ini semua. Selanjutnya ada namanya metode ilmiah. Jadi tidak lepas dari operasi-operasi ini semua, ya. Jadi adik-adik juga harus mengingatnya bagaimana cara untuk menguji data itu normal atau tidak normal. Ini langkah pertama. Kalau misalnya tadi datanya tidak normal, berarti data kita tidak boleh kita lanjutkan untuk data homogen. Jadi tahapannya kita lihat dulu datanya normal atau tidak normal, homogen atau tidak homogen, baru nanti kita lanjutkan dengan uji hipotesis. Tanpa normal kita tidak boleh lanjut homogen, berarti otomatis tidak boleh juga kita lanjut ke uji hipotesis. Kalau nanti dia normal, kita harus lanjutkan ke homogen atau tidak homogen. Kalau dia homogen, lanjut ke hipotesis. Kalau dia tidak homogen, tidak boleh kita lanjut ke uji hipotesis. Itu tahapan yang harus adik-adik tahu dalam melakukan suatu pengolahan data. Ya, baik, itu saja mungkin untuk sesi ini, pertemuan hari ini. Saya rasa mungkin ini sudah pernah dicobakan oleh adik-adik mahasiswa yang lain, tapi tidak salah supaya lebih paham. Adik-adik juga mengulang-ulanginya. Mungkin ada ilmu yang bertambah sedikit dengan menonton video ini. Adik-adik yang lain juga saya harapkan jangan berpangku tangan, artinya udahlah, mungkin saya nggak bisa. Saya rasa dengan video ini, saya yakin adik-adik sudah
sudah lebih paham tahap demi tahapnya. Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Nanti di sesi terakhir saya akan bagikan tugas bagaimana adik-adik lebih paham lagi. Baik, terima kasih. Selamat siang.